Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Selamat pagi semuanya yang terhormat kepada Ibu Maya Mustika Kartika Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan Demokrasi jalannya presi pada siang hari ini. Sebelum itu kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan peta konsep kami mengenai demokrasi poliarki. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu ada Fitri Echa Nofri dengan NIM akhir 001, yaitu yang kedua ada Ninda Dwi Rahmawati dengan NIM akhir 009, yang ketiga ada saya sendiri Renata Adelia dengan NIM akhir 046, selanjutnya ada Zulfa Putri Herdiana dengan NIM akhir 047, Claudia Cynthia Bella dengan NIM akhir 048, dan Mas Novia Hoir dengan NIM akhir 050. Selanjutnya kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, metode teori demokrasi menurut Robert Dahl menjelaskan bahwa ada dua cara untuk menyusun teori tentang demokrasi. Yang pertama adalah cara pertama disebut metode maksimilasi. Dalam metode maksimilasi, demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang prosesnya dirancang untuk mencapai atau memaksimalkan tujuan tersebut. Contohnya adalah teori Madisonian menekankan tujuan berupa republik yang tidak tiranik. Sedangkan teori popularistik menekankan kedaulatan rakyat dan persamaan politik sebagai tujuan utama demokrasi. Yang kedua disebut metode deskriptif, yaitu dengan mengamati negara-negara dan organisasi yang selama ini dianggap demokratis, kemudian mencari ciri-ciri bersama yang mereka miliki. Dari situ dapat ditemukan syarat-syarat yang diperlukan agar suatu sistem dapat disebut demokratis. Dan menegaskan bahwa kedua metode ini tidak saling bertentangan, bahwa jika memulai dari metode pertama, yaitu metode maksimilasi, pada akhirnya tetap perlu menggunakan pendekatan seperti metode kedua, yaitu metode deskriptif. Baik, berikutnya yaitu demokrasi populis. Yang pertama, teori demokrasi populis. Teori ini adalah pandangan tentang demokrasi yang menekankan pada prosedur atau cara pengambilan keputusan. Dengan teori ini, demokrasi dianggap berjalan baik apabila keputusan dibuat melalui mekanisme yang jelas seperti pemungutan suara. Prinsip utamanya adalah aturan mayoritas, yaitu keputusan dianggap sah jika didukung oleh suara terbanyak dari masyarakat. Dengan cara ini, rakyat dianggap memiliki peran utama dalam menentukan arah kebijakan atau keputusan politik. Selain itu, teori ini juga menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Setiap orang memiliki satu suara yang nilainya sama dengan orang lain, sehingga tidak ada pihak yang diutamakan, karena menekankan pada aturan yang ideal tentang bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan. Teori demokrasi populis sering dianggap sebagai teori bersifat formal dan normatif, yaitu menggambarkan demokrasi yang ideal menurut aturan. Berikutnya yaitu kelemahan teori. Teori demokrasi populis ini memiliki kelemahan yaitu terlalu teoritis dan juga abstrak, karena hanya menjelaskan tentang bagaimana demokrasi seharusnya berjalan menurut aturan. Teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana proses demokrasi benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan berbagai kepentingan dan juga pengaruh. Pada praktiknya, keputusan politik sering dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan kelompok tertentu, kondisi ekonomi, serta pengaruh hal-hal media lainnya.
Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi pilihan masyarakat, sehingga hasil keputusan tidak selalu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara murni. Oleh karena itu, teori ini dianggap belum mampu menjelaskan secara lengkap bagaimana demokrasi berjalan secara maksimal dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu tiga ciri demokrasi populis. Demokrasi populis memiliki ciri utama yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kebijakan harus mengikuti pilihan mayoritas masyarakat. Artinya, keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga politik seharusnya mencerminkan keinginan sebagian besar rakyat. Jika mayoritas masyarakat mendukung suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut dianggap sah untuk dijalankan. Ciri yang kedua yaitu setiap orang memiliki nilai suara yang sama, sehingga semua warga negara memiliki kedudukan politik yang setara. Ciri yang ketiga yaitu keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak melalui proses pemungutan suara, yaitu dengan mengambil suara yang terbanyak dari masyarakat. Yang keempat, masalah dalam praktik. Dalam praktiknya, penerapan demokrasi populis tidak terlalu berjalan dengan mudah. Salah satu masalah yang muncul adalah perbedaan tingkat kepentingan setiap orang terhadap suatu kebijakan. Ada orang yang sangat terdampak oleh suatu keputusan, sementara orang lain mungkin hanya sedikit atau bahkan tidak terdampak sama sekali. Namun, dalam sistem suara mayoritas, semua suara tetap dihitung sama tanpa mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Selain itu, aturan mayoritas juga dapat menimbulkan masalah yang disebut tirani mayoritas, yaitu ketika kelompok mayoritas membuat keputusan yang justru merugikan kelompok minoritas. Dalam kondisi seperti ini, kelompok yang jumlahnya lebih sedikit bisa kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingannya. Karena itu, meskipun prosedurnya terlihat demokratis, tetapi hasilnya belum tentu selalu mencerminkan semua masyarakat. Baik, selanjutnya yang ketiga ada penerapan aturan dalam pengambilan keputusan. Nah, secara umum perlu dibedakan ada dua tahapan utama, yaitu tahap pemilihan dan juga tahap antar pemilihan. Tahap pemilihan terdiri dari 3 periode, yakni periode pemungutan suara, periode pra pemungutan suara, dan juga periode pasca pemungutan suara. Pada periode pemungutan suara, terdapat setidaknya 3 kali kondisi yang perlu diamati. Yang pertama, setiap anggota organisasi melakukan tindakan yang dianggap sebagai ekspresi preferensi, misalnya melalui pemberian suara. Dalam praktiknya, penilaian terhadap ekspresi ini biasanya bergantung pada pernyataan eksplisit individu yang direkam melalui mekanisme pemungutan suara atau jejak pendapat. Istilah pemilu di sini digunakan dalam arti luas, mencakup pula pemungutan suara dalam organisasi, seperti pengambilan keputusan kebijakan di badan legislatif. Yang kedua, setiap ekspresi preferensi atau suara yang diberikan oleh individu dihitung dengan bobot yang sama. Ketiga, alternatif yang memperoleh jumlah suara terbanyak dinyatakan sebagai pilihan yang menang. Namun, hingga titik ini, persoalan mendasar belum sepenuhnya terjawab, yaitu mengenai apa yang benar-benar dapat dianggap sebagai ekspresi preferensi individu. Secara formal, suatu plebiscit dalam rezim intaliter dapat saja memenuhi ketiga kondisi tersebut. Bahkan, terkadang lebih tertib dibandingkan pemilu di negara yang disebut demokratis. Akan tetapi, masalahnya terletak pada kebebasan individu dan memilih. Misalnya, seorang petani yang memilih mendukung kediktatoran mungkin memang mengekspresikan preferensinya di antara alternatif yang tersedia baginya. Tetapi alternatif tersebut bisa saja sangat terbatas, misalnya memilih mendukung rezim atau menghadapi hukuman berat. Keberatan utama terhadap situasi semacam ini bukan pada tindakan memilihnya, melainkan pada ketiadaan kebebasan dalam penentuan alternatif. Oleh karena itu, diperlukan syarat tambahan yang berlaku pada periode pra pemungutan suara, yakni syarat keempat. Keempat ini, setiap anggota yang meyakini adanya alternatif lain yang lebih baik daripada alternatif yang telah dijadwalkan, memiliki kesempatan untuk mengajukan alternatif pilihannya, agar dimasukkan ke dalam daftar pilihan yang akan dipungut suaranya.
Nah, selain itu perlu ditambahkan syarat kelima yang juga berlaku pada periode prapemungutan suara, yaitu semua individu memiliki informasi yang sama mengenai alternatif-alternatif yang telah tersedia. Sekilas, 5 syarat tersebut tampak cukup untuk menjamin penerapan aturan secara adil. Namun, dalam praktiknya, sebuah rezim dapat saja memenuhi seluruh syarat tersebut pada tahap prapemungutan suara dan juga pemungutan suara. Tetapi kemudian mengabaikan hasilnya. Oleh karena itu, diperlukan 2 syarat tambahan yang berlaku pada periode pasca pemungutan suara. Nah, yang keenam, alternatif berupa pemimpin atau kebijakan yang memperoleh suara terbanyak harus menggantikan alternatif yang memperoleh suara sedikit. Ketujuh, keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh pejabat terpilih harus benar-benar dilaksanakan. Nah, dengan demikian, ketujuh syarat tersebut membentuk serangkaian kondisi pembatas yang dapat diamati secara empiris. Apabila seluruh kondisi ini terpenuhi pada tahap pemilihan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bukti penerapan maksimal dari aturan yang dimaksud. Yang selanjutnya mencerminkan tingkat tertinggi kesetaraan politik dan kedaulatan rakyat. Nah, selanjutnya pada tahap antar pemilihan, penerapan maksimal kesetaraan politik dan kedaulatan rakyat menuntut setidaknya salah satu dari kondisi berikut. Yang pertama, semua keputusan yang diambil di antara dua pemilihan harus tunduk dan terikat pada keputusan yang dihasilkan pada tahap pemilihan, sehingga pemilihan memiliki kekuatan mengendalikan. Kedua, keputusan-keputusan yang baru muncul selama periode antar pemilihan tetap diatur oleh ketujuh ketentuan sebelumnya, meskipun dijalankan dalam konteks kelembagaan yang berbeda. Yang ketiga, kedua kondisi tersebut dapat berlaku secara bersamaan. Baik, untuk selanjutnya adalah konsep, cakupan, dan contoh poliarki. Poliarki adalah bentuk demokrasi yang realistis, mendekati demokrasi ideal, tetapi belum sempurna. Jadi, poliarki adalah sistem pemerintahan yang sudah cukup ideal dan sudah cukup mendekati demokrasi ideal, walaupun belum sempurna. Poliarki bukanlah demokrasi yang sempurna, melainkan bentuk demokrasi yang realistis dalam dunia nyata. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang benar-benar sempurna hampir tidak mungkin terwujud dalam praktik kehidupan nyata. Beberapa syarat demokrasi memang dapat tercapai, tetapi tidak semuanya dapat dipenuhi secara utuh. Karena sulitnya memenuhi seluruh syarat secara sempurna, maka syarat demokrasi tersebut sebaiknya dipahami sebagai suatu skala atau tingkatan. Jadi, suatu organisasi tidak harus mencapai kesempurnaan terlebih dahulu untuk disebut demokratis, melainkan dapat dinilai berdasarkan sejauh mana organisasi tersebut mendekati syarat-syarat demokrasi yang telah ditetapkan. Kemudian, cakupan poliarki. Poliarki dapat ditemukan dalam berbagai bentuk organisasi seperti pemerintahan negara bangsa, negara bagian, provinsi, kota, serikat pekerja, serta berbagai asosiasi masyarakat. Selanjutnya, contoh poliarki. Banyak negara dan organisasi yang termasuk dalam kategori poliarki, antara lain Amerika Serikat, Inggris Raya, negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia, serta Meksiko, Italia, Prancis, dan provinsi-provinsi di Kanada. Dengan demikian, poliarki dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi yang realistis dalam praktik kehidupan politik. Baik, selanjutnya ada teori poliarki dan prasyarat sosial. Nah, bagian ini menjelaskan bahwa poliarki atau sistem demokrasi bukan sekedar struktur, melainkan hasil dari kesepakatan nilai. Yang pertama ada poliarki sebagai fungsi konsensus. Keberadaan dan peningkatan kondisi poliarki sangat bergantung pada tingkat kesepakatan atau konsensus para anggota terhadap norma-norma dasar yang relevan. Jika norma-norma ini ditolak, maka poliarki tidak akan
eksis. Yang kedua, ada 3 dimensi konsensus. Konsensus tidak bersifat tunggal. Ia diukur dari jumlah orang yang setuju. Seberapa kuat atau dalam keyakinan tersebut, dan sejauh mana tindakan nyata mereka selaras dengan keyakinan itu. Yang ketiga, ada aktivitas politik sebagai indikator. Secara definisi, poliarki adalah fungsi dari aktivitas politik anggotanya. Hal ini mencakup partisipasi aktif dalam pemungutan suara, kampanye, serta pencairan dan penyebaran informasi atau propaganda. Yang selanjutnya ada proses pembentukan atau edukasi. Nah, bagian ini membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi tersebut ditanamkan ke dalam masyarakat. Yang pertama ada pelatihan sosial atau social training. Tingkat kesepakatan pada norma-norma demokrasi secara fungsional bergantung pada proses pelatihan sosial yang dilakukan oleh institusi seperti keluarga, sekolah, gereja, klub, hingga media massa. Yang kedua ada hubungan timbal balik. Terdapat hubungan saling mempengaruhi di mana pelatihan sosial meningkatkan konsensus, namun di sisi lain, jumlah pelatihan yang bisa dilakukan juga bergantung pada seberapa besar tingkat kesepakatan yang sudah ada di masyarakat. Selanjutnya ada hambatan dan tantangan. Yang pertama ada konflik kebijakan. Konflik pilihan kebijakan semakin rendah kesepakatan mengenai pilihan kebijakan. Semakin sulit proses pelatihan sosial yang dilakukan. Hal ini terjadi karena aturan tertentu seringkali dianggap memberikan beban berat bagi pihak-pihak yang berbeda pendapat, sehingga mereka menolak pelatihan tersebut. Yang kedua, ada ketimpangan sosial ekonomi. Nah, aktivitas politik memiliki kaitan erat dengan status ekonomi dan pendidikan. Kelompok yang memiliki pendapatan dan pendidikan lebih tinggi cenderung jauh lebih aktif secara politik dibandingkan kelompok yang kurang beruntung. Yang terakhir ada diskualifikasi massa. Nah, kelompok miskin dan tidak berpendidikan kali terhambat secara berlapis atau 3 kali lipat untuk mengontrol kebijakan. Mereka terhalang oleh ketidakterlibatan aktif mereka, keterbatasan akses sumber daya atau finansial atau propaganda, dan sistem pengawasan konstitusional yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada perbandingan checks and balance konstitusional dan juga checks and balance sosial teori poliarki. Nah, untuk yang pertama, check and balance konstitusional merupakan mekanisme pengawasan kekuasaan yang dibangun secara formal dalam sistem negara melalui konstitusi dan lembaga negara. Untuk ciri utamanya, biasanya diatur dalam konstitusi atau hukum, dilakukan oleh lembaga negara, dan juga bersifat institusional dan juga formal. Nah, untuk contoh mekanismenya yaitu melalui legislatif, mengawasi eksekutif, hak angket, interpelasi, kemudian untuk yudikatifnya yaitu menguji undang-undang melalui judicial review, dan eksekutifnya menguji undang-undang, mohon maaf, untuk eksekutifnya yaitu memiliki veto terhadap undang-undang. Nah, untuk tujuannya biasanya mencegah konsentrasi kekuasaan, kemudian menjaga stabilitas pemerintahan, dan juga melindungi hak warga negara. Untuk check and balance sosial merupakan pengawasan kekuasaan yang datang dari masyarakat melalui norma sosial, budaya, dan juga kekuatan publik. Untuk aktor yang terlibat, yaitu masyarakat sipil, kemudian media, organisasi sosial, akademisi, gerakan sosial, dan bentuknya itu biasanya kritik publik, demonstrasi, advokasi, kampanye media, tekanan moral atau budaya. Untuk tujuannya yaitu mengontrol kekuasaan di luar mekanisme negara.
menghadirkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Nah, untuk hubungannya dengan teori patriarki, kekuasaan sosial dan politik itu didominasi oleh laki-laki dan juga struktur sosial yang mendukung dominasi tersebut. Untuk ancaman terhadap demokrasi, yang pertama itu adanya representasi politik yang tidak setara, di mana dominasi laki-laki dalam lembaga politik membuat check and balance tidak sepenuhnya inklusif. Kemudian yang kedua ada bias budaya patriarkal, yaitu nilai budaya dapat menghambat partisipasi perempuan dalam pengawasan kekuasaan. Kemudian adanya oligarki politik, di mana ketika kekuasaan terkonsentrasi pada elit, baik mekanisme konstitusional maupun sosial akan menjadi lemah. Dan yang terakhir yaitu delegitimasi gerakan sosial, yaitu gerakan feminis sering dianggap ancaman terhadap tradisi sehingga fungsi kontrol sosial berkurang. Kemudian akan saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok 8 untuk teman-teman atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.